Go-Yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Baik Pak, kami kan dari kelompok 8 untuk memenuhi tugas mini riset mata kuliah sejarah sastra. Saya nih yang kayak bisa. Saya ada di seputar Ya, saya Rauda Jamba. Jadi kan kami mau mewawancarai Bapak. Mungkin beberapa pertanyaan lah. Yang pertama, hal apa yang memotivasi Bapak dalam menciptakan sebuah karya sastra? Yang pertama, saya itu dulunya orang yang sangat pemalu, bicara pun takut, dan saya dulu itu lebih banyak, kalaupun misalnya di olahraga sebenarnya, dengan di olahraga. Kalaupun ada di seni, saya lebih banyak itu melukis, atau misalnya kadang-kadang saya suka menulis diari, kadang-kadang dialognya lewat tulisan. Dan waktu itu kan sama sekali nggak tahu saya kalau itu sastra atau apa. Keluarga pun latar belakangnya itu pedagang, keluarga saya pedagang. Dari 16 orang anak bapak mama saya, ya kan, 10 yang akhirnya sampai sekarang hidup, dan saya sendiri yang guru. Kalau di SMA, saya itu jurusan fisika, eksak, ya kan. Kalaupun ada saya bergelut di bidang seni, itu pun karena diajak kawan-kawan. Nanti ada hari besar misalnya kan, diajak vokal grup, ya kan. Nah, kalau ada urusan seni, saya lebih diajak main drama, diajak. Yang padahal waktu itu saya yang namanya seni itu paling nggak suka. Tapi kawan-kawan sering ngajak saya main drama, sering ngajak saya di bidang seni. Nah, saya pada dasarnya payah, termasuk orang yang payah ngajak orang dan payah menolak kalau diajak. Kalau diajak main drama, saking palaknya saya, ya kan palak megang naskah itu. Udahlah saya pegang, saya hafal aja habis. Bukan karena saya suka saya hafal duluan, justru karena tidak suka. Dia teori kebalikan ini, ya kan? Nggak suka, istilahnya di situ dapat kesimpulannya nggak suka bukan berarti harus menghindar. Jadi pertama motivasinya itu untuk menyenangkan hati kawan-kawan biar nggak kecewa. Nah, saya pun berusaha tampil maksimal untuk biar kawan-kawannya mengajak nggak kecewa. Ya semampu saya lah kan, itu yang saya tahu kan. Nggak mau saya mentang kan, aku diajak, ngapain sungguh-sungguh kali, nggak mau pula saya seperti itu. Singkat cerita, tamat sekolah, ya kan, itu masih belum pede juga itu. Akhirnya tamat sekolah nggak langsung bergelut di dunia sastra, nggak ngajar saya. Ngajar SD yang diajar bahasa Inggris. Nah, karena ngajar bahasa Inggris, rupanya ada pula penerimaan mahasiswa baru kan. Saya tes di Universitas Islam Sumatera Utara jurusan pertanian, lolos. Saya tes di USU Universitas Sumatera Utara, lolos. Saat di USU itu program ahli bisnis terapan jurusan perbankan, lolos. Saya tes di IKIP, lolos juga. Cuma lolosnya kalau di IKIP itu bahasa Indonesia. Ya, sementara awak ngajar bahasa Inggris ya kan, anak eksak. Nah, saya pilih IKIP. Kenapa? IKIP waktu itu yang paling murah uang kuliah. Masuk saya di IKIP, sekarang namanya Unimed ya kan. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ya, saya alumni jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ya kan, tahun 93. Ketemu lagi sama senior yang dulu satu sekolah, yang orang teater LKK IKIP, sekarang teater LKK Unimed ya kan. Diajak Syadisan. Nah, Syadisan itu senior saya di sekolah dulu kan. Ya sama seperti tadi, karena diajak itu nggak bisa kita nolak. Masuk di Sanggar teater LKK, dan saya termasuk peserta yang paling bandel, melawan ya kan. Karena nggak suka tadi itu, tapi ternyata lulus pula, lulus jadi anggota teater LKK. Nah, masuk anggota teater LKK kan udah masuk
teater LKK, mau tak mau apa yang ditambah lagi waktu itu ada kekisruhan antara senior dan junior di teater LKK, kan banyak undangan untuk nampil. Yang ada saya di situ cuma saya sendiri. Di situ diminta gua petunjuk berdua sama senior. Nah kalau nggak kita terima nggak enak, namanya diundang isi hiburan. Apa kita buat pantomim, adalah pantomim. Itu juga apa kita buat puisi, adalah puisi. Itu tadi dalam rangka juga yang motivasi yang kedua tadi apa? Jangan sampai terjadi orang tahu bahwa LKK dalam kondisi yang kosong, ya kan? Nah, ngirim tulisan saya, ngirim tulisan. Kenapa? Nanti disuruh tulis puisi nggak pasti pelawak, kan gitu kan? Terpaksa. Itu makanya prinsipnya sebelum nyuruh orang kita duluan buat. Nyuruh orang nulis puisi ya kita harus nulis dulu. Nyuruh orang baca puisi ya kita baca dulu, ya kan? Nah, karena nggak ada anggota, akhirnya kepengurusan selesai. Kan harus dipilih ketua baru. Nggak sampai 10 orang di situ. Dan terpilih saya menjadi ketua teater LKK. Waktu itu, jadi saya pernah jadi ketua teater LKK. Jadi saya termasuk di LKK itu angkatan kelima, ya kan? Nah, karena saya terpilih jadi ketua, ya motivasi yang berikutnya apa? Ya itu sama tadi. Malu nyuruh orang kalau nggak pandai. Nyuruh orang aja nggak pandai ya. Jadi apapun saya buat. Nah begitu saya menulis sampai segala macam, saya kirim ke koran, dimuat, ya kan? Ikut lomba-lomba, baca puisi, menang pula, ya kan? Dan akhirnya semua lomba yang saya ikuti mudah-mudahan juara, ya kan, juara. Nah jadi berikutnya motivasinya apa?